Tim hukum pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 2, Wayan Koster, I Nyoman Giri Prasta melaporkan Ketua KPU Kabupaten Jembrana, I Ketut Adi Sanjaya ke Bawaslu Provinsi Bali, Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024. Ketua KPU Jembrana dilaporkan atas dugaan tindakan pembiaran pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh relawan paslon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya, Putu Agus Suratnyana pada saat kegiatan Jalan Sehat Bahagia dengan hadiah berupa 1 unit rumah dan 5 unit sepeda motor, di Jembrana pada tanggal 13 Oktober tahun 2024 lalu. Dalam kegiatan Jalan Sehat Bahagia tersebut, tim pemenangan Koster Giri Kabupaten Jembrana menemukan beberapa pelanggaran kampanye. Seperti, adanya foto poster atau pamflet paslon 1, kaos berlogo paslon 1, dan pose-pose yang mengarah dukungan ke paslon bersangkutan. Total ada 11 bentuk dokumen pelanggaran yang diserahkan ke Bawaslu Bali. Pelapor I Putu Dwita mengatakan pihaknya melaporkan Ketua KPUD Jembrana karena telah membiarkan terjadinya dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan relawan paslon mulia pas pada acara Jalan Sehat Bahagia pada tanggal 13 Oktober tahun 2024 lalu. Adalah tindakan pembiaran oleh KPUD Jembrana sehingga menyebabkan terjadinya dugaan pelanggaran kampanye dalam Pilkada 2024. Yang dilaporkan itu adalah Ketua KPUD Jembrana pada kegiatan Jalan Sehat di Baluk Jembrana pada tanggal 13 Oktober 2024. Ketua Tim Hukum Paslon Koster Giri, I Gusti Agung Dian Hendrawan, menambahkan mengungkapkan bahwa KPUD Jembrana sejak awal sudah mengetahui adanya potensi pelanggaran dalam kegiatan Jalan Sehat Bahagia tersebut. Bahkan, tim pemenangan Koster Giri sudah melayangkan surat keberatan ke KPUD Jembrana ketika acara tersebut akan disosialisasikan ke masyarakat. Jadi dugaan pelanggarannya adalah berkaitan dengan, ini kan ada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yaitu integritas dan profesionalitas. Ada namanya asas profesionalisme, tertib, macam-macam. Dalam hal ini, dari pandangan kami sejak awal sebenarnya KPU Jembrana ini tahu ada potensi dugaan pelanggaran sebenarnya, karena kami sudah melakukan surat keberatan ketika acara tersebut akan disosialisasikan ke masyarakat. Kemudian keberatan itu ditanggapi oleh Bawaslu maupun KPU, dan sampai akhirnya di hari H dilaksanakanlah kegiatan. Dari bukti yang kami sampaikan, prediksi kami benar ada beberapa muatan atau materi kampanye ada di acara tersebut. Nah, harapan kami ketika suatu kegiatan yang ada nuansa kampanye, ada materi kampanye, ini sudah masuk ranah pemilu kan. Nah, kami harapkan sebenarnya KPU sejak awal melakukan cegah dini terhadap potensi. Misalnya mengklarifikasi pihak-pihaknya, ini benar ada kegiatan. Ternyata sampai terjadi seperti ini. Harapan kami dengan adanya upaya ini, setelah ini ada pelaksanaan atau tahapan kampanye lebih tertib gitu, dan sampai ada pelanggaran. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna mengatakan akan melakukan kajian terkait pelaporan ini. Hasil kajian ini akan diputuskan melalui rapat pleno di tingkat Bawaslu Bali. Kita harus hadir langsung, karena yang pertama dalam proses ini kita sudah melakukan proses cegah dini ya, memberikan himbauan berdasarkan ketentuan yang ada dalam PKPU nomor 13 tahun 2024. Nah, kemudian terkait juga dengan larangan tidak adanya atribut kampanye, kemudian tidak adanya penyampaian visi dan misi, tidak adanya ajakan ya. Jadi itu sudah kita sampaikan kepada bakal calon 01 yang akan melakukan kegiatan Jalan Sehat ini. Pada semua pihak yang kemarin, baik itu relawan ya, relawan sebagai penyelenggara, itu sudah kita sampaikan upaya-upaya cegah dini yang tentu kita tindak lanjuti dengan pengawasan langsung di lapangan ya. Pengawasan langsung di lapangan, dan tentu dari hasil pengawasan inilah kita nanti akan sinkronkan dengan data-data yang kita miliki. Dan nanti kita akan kaji ya terkait dengan hal ini. Tentu nanti terkait dengan proses itu yang paling banter ada diskualifikasi terkait dengan proses bakal calon. Memang itu istilahnya terbukti secara jelas terkait dengan proses itu. Nah, jadi sesuai dengan larangan kita terkait dengan alat peraga, kemudian penyampaian visi misi dan sebagainya itu memang belum kami temukan ya, tetapi mungkin ada unsur-unsur lain yang perlu kita kaji, makanya kita perlu kajian terkait dengan hal ini. Ketut Winata melaporkan.